Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Siti Ayu, Latifah, dan Luciana Sri Pangestuti. Kami akan membahas mengenai teori produksi Islam yang terdiri dari 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan perbedaan dengan konvensional. Kedua, tujuan produksi menurut Islam. Ketiga, formulasi maslahah bagi produsen. Keempat, fungsi produksi. Kelima, analisis biaya. Dan yang keenam adalah efisiensi produksi dalam skala ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi Islam dan konvensional? Produksi Islam adalah seluruh kegiatan manusia dalam memperbaiki kondisi fisik material dan juga moralitasnya untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sedangkan produksi konvensional adalah kegiatan manusia dalam menciptakan utility barang atau jasa. Maka perbedaan dari produksi Islam dan produksi konvensional ini ialah produksi Islam yang pertama berdasarkan prinsip syariah, yang kedua mengatur halal atau haram barang dan jasa, yang ketiga mementingkan kepentingan orang lain, dan yang keempat ialah mementingkan kemaslahatan umat. Sedangkan produksi konvensional yang pertama tidak terbatas prinsip agama tertentu, yang kedua tidak mengatur halal atau haramnya barang dan jasa, yang ketiga mementingkan kepentingan diri sendiri, dan yang keempat ialah mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan produksi Islam. Tujuan produksi Islam ini ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk masa sekarang maupun yang akan datang, mendapatkan maslahah dan berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran. Formulasi maslahah bagi produsen dapat diformulasikan menjadi M sama dengan V ditambah B, di mana M adalah maslahah, V adalah keuntungan, dan B ialah berkah. Fungsi produksi ialah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dan hasil produksi atau output. Dapat ditulis secara matematika dengan rumus ialah Q sama dengan F buka kurung K LRT tutup kurung, yang mana Q ialah tingkat produksi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, dan T ialah teknologi. Pada slide ini terdapat sebuah kurva yang mana pada garis vertikal menggambarkan modal, sedangkan garis horizontal adalah tenaga kerja. Pada titik B menunjukkan bahwa terdapat 2 tenaga kerja dan 2 modal yang menghasilkan misalnya 100 output. Lalu pada titik A, produsen ingin menambahkan modalnya lebih banyak tanpa mengurangi hasil output, jadi dia menambah modalnya menjadi 3, maka resikonya ia harus mengurangi tenaga kerja menjadi 1. Lalu, pada titik C, ia ingin mempertahankan 3 tenaga kerja tanpa mengurangi jumlah output. Agar hasil output tetap sama, maka ia harus mengurangi modalnya menjadi 1, hingga disinilah terjadi kurva isokron 1, yaitu perbedaan 2 faktor input menghasilkan hasil output yang sama. Kemudian, pada titik G, terdapat 3 tenaga kerja dan juga 3 modal, di mana jika hal ini terjadi, maka terdapat pergeseran dari kurva isokron 1 menjadi kurva isokron 2. Karena hal ini dapat terjadi apabila produsen menambahkan jumlah modal dan tenaga kerja yang sama besarnya, dan kurva isokron kedua hasilnya terjadi pertambahan hasil output. Terdapat 3 produk dalam fungsi produksi. Yang pertama ialah produksi total atau TP. Diformulasikan sebagai TP sama dengan Q dikali P, yang mana Q adalah jumlah barang yang diproduksi dan P adalah harga barang. Yang kedua, produksi marginal atau MP, yang diformulasikan sebagai MP sama dengan delta TP dibagi delta X, atau MP sama dengan DQ atau dibagi DX, yang mana delta X adalah tambahan faktor produksi dan delta TV adalah tambahan produksi total. Yang ketiga ialah produksi rata-rata atau AP, yang diformulasikan sebagai AP sama dengan TV dibagi X atau AV sama dengan Q dibagi X, yang mana TV adalah produksi total dan X adalah jumlah produksi. Analisis biaya. Analisis biaya adalah fungsi antara biaya produksi dengan tingkat output yang akan dicapai dalam satu periode. Dan biaya produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang, yang mana biaya jangka pendek adalah
Sistem produksi dalam waktu singkat contohnya dalam makanan seperti gorengan, roti bakar, dan lain-lain. Sedangkan biaya jangka panjang adalah sistem produksi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya dalam teknologi seperti pembuatan pesawat, pembuatan kapal, dan lain-lain. Efisiensi produksi dalam skala ekonomi terdapat dua kriteria. Yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Kedua, maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya total sistem bunga dan biaya total sistem bagi hasil. Di sini menggunakan kurva total cost. Pada kurva ini, biaya total bagi hasil dilambangkan dengan TC, sedangkan biaya total sistem bunga dilambangkan dengan TCI. Lalu, kita akan menentukan titik pada sumbu X dan membuat garis vertikal hingga memotong garis TC dan garis TCI. Kemudian, membuat garis horizontal pada sumbu Y untuk masing-masing perpotongan antara garis vertikal TCI dan garis vertikal TCRSPS. Sehingga, pada kurva ini dapat kita lihat untuk hasil produksi yang sama, biaya total bagi hasil ini akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan biaya total dengan sistem bunga. Jadi kesimpulannya, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Maksimalisasi biaya tanpa kenaikan atau perubahan biaya masih dilakukan dengan cara yang sama, yaitu membandingkan total biaya sistem bunga dan total biaya sistem bagi hasil. Di sini menggunakan kurva total cost, yang dimana pada kurva ini, pertama-tama kita akan menentukan titik pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan biaya total yang sama di atas titik FCI. Kemudian, kita akan membuat garis horizontal sampai memotong garis TC dan garis TCI pada sumbu Y. Selanjutnya, membuat garis vertikal ke bawah pada sumbu X untuk masing-masing perpotongan antara garis horizontal dengan garis TC dan TCI. Kesimpulan dari analisis kurva yang menunjukkan biaya yang sama adalah bahwa jumlah produksi yang dihasilkan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga.